Pada dasarnya Yesus mengkritik orang Farisi karena puasa mereka sekedar tradisi. Dan tawaran Yesus ini adalah puasa sebagai quote-unquote relasi, hidup dalam Dia, membuat ruang untuk Tuhan sendiri. Masa kehadiran Yesus adalah waktu yang sukacita, seperti halnya pesta pernikahan. Jadi seperti yang ditulis oleh Tertullianus gitu ya, bahwa kehadiran inkarnasi Kristus sendiri adalah sukacita mesianik gitu ya, suatu realitas sebetulnya ketika mempelai itu hadir. Jadi puasa sebagai simbol pertobatan tidak cocok ketika mempelai itu masih hadir. Akhirnya gereja perdana memahami ini sebagai suatu transisi sebetulnya. Gregorius dari Nazianzus memberikan tafsiran. Mereka yang telah disucikan oleh firman tidak lagi perlu berpuasa secara lahiriah. Jadi gereja perdana memahami ini sebagai transisi dari hukum Taurat ke hukum kasih atau ke Injil. Gereja adalah mempelai, Kristus adalah mempelai pria. Saat ia hadir, inkarnasi ataupun pelayanannya itu adalah pesta pernikahan. Jadi puasa berarti setelah kenaikannya. Ada waktu ketika dia penyalipan, merujuk gitu ya. Ketika mempelai itu akan diambil dari mereka, artinya merujuk pada penyalipan dan juga kenaikannya ke surga. Jadi setelah Yesus diambil, maka puasa menjadi suatu tanda kerinduan, disiplin untuk penyangkalan diri, untuk mempersiapkan diri menyambutnya, dan juga solidaritas dengan Kristus yang menderita. Basilius Agung memberikan tafsiran bahwa puasa sejati adalah menjauhi dosa, merobek kontrak tidak adil, mengampuni sesama. Dan ini adalah suatu kritik sebetulnya terhadap praktik asketisme gitu ya, asketisme semu. Asketisme adalah menolak keinginan duniawi dan kenikmatan fisik demi mencapai tujuan yang lebih rohani, yang lebih spiritual ataupun lebih transenden. Dan Basilius Agung memberikan kritik terhadap asketisme semu, bahwa pada dasarnya puasa tanpa pertobatan, tanpa metanoia hanyalah asketisme yang kosong, hanyalah niat yang kosong. Sebab puasa yang sejati adalah pemutusan ikatan ketidakadilan dan juga mengampuni sesama. Jadi untuk yang pertama kita diberikan arti puasa yang baru, bukan hanya sekedar tidak makan. Kalau begitu kan apa bedanya dengan intermittent fasting gitu ya? Apa bedanya dengan diet? Nah, jadi puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tapi kerelaan diri untuk dikosongkan, untuk mengosongkan diri agar diisi oleh yang ilahi, agar diisi oleh Tuhan sendiri. Puasa adalah sikap yang waspada.